Halo semuanya, perkenalkan namaku Brigita dari mata kuliah Arsitektur Keamanan Global. Nah, sekarang aku akan membahas terkait White Book Defense negara Jerman yang dibahas kelompok kami melalui sebuah poster yang berjudul White Book Defense Jerman. Nah, yang pertama yang akan saya bahas, bagian militer power dalam poster, di mana dapat dijelaskan bahwa ini merupakan pedoman kebijakan pertahanan untuk tahun 2023 negara Jerman. Nah, untuk menggarisbawahi pentingnya kekuatan militer Jerman dalam menjamin keamanan nasional yang berkontribusi pada pertahanan kolektif di Eropa dan menjunjung tinggi tatanan internasional berbasis aturan. Dokumen ini secara eksplisit menyatakan komitmen Jerman untuk terus meningkatkan anggaran pertahanan dan memodernisasi peralatan militer dan memperkuat kerjasama pertahanan dengan sekutu NATO. Jerman mengakui nih teman-teman bahwa pentingnya deterrence atau pencegahan yang kuat dan kemampuan proyeksi kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi tantangan keamanan yang berkembang. White Book juga menekankan pentingnya kerjasama pertahanan sipil dan militer serta peran teknologi dalam memodernisasi militer. Nah, yang berikutnya aku akan membahas part strategi, di mana dalam bagian flyer ini ingin aku jelaskan kembali bahwa Jerman sekarang ini sedang memperkuat pertahanannya melalui pendekatan terintegrasi yang menekankan kerjasama internasional, teman-teman. Dokumen strategis yang Jerman pertahankan hingga sekarang yang disebut Buku Putih Pertahanan secara berkala diperbarui dan mencerminkan prioritas keamanan negara tersebut dengan strategi yang pertama, Integrated Defense Policy, yang kedua, National and Collective Defense, yang ketiga, Strategic Partnership, dan yang keempat, Military Readiness and Capability Development, dan yang terakhir adalah Regional and Focus Area. Jerman memiliki beberapa kondisi untuk menghadapi ancaman-ancaman militer. Jerman menghadapi ancaman tertentu yang termasuk dalam ancaman militer yang membutuhkan kekuatan militer yang kuat dan mampu untuk menunjukkan komitmen negara terhadap keamanan dan sekutu-sekutunya. Pedoman ini menekankan pentingnya bersikap realistis terhadap tantangan ke depan dan perlunya proses adaptasi jangka panjang untuk meningkatkan kesiapan operasional Bundeswehr. Dan juga Jerman harus siap untuk menghadapi ancaman-ancaman natural atau yang berasal dari alam ataupun dari sekitarnya, dari negara-negara sekitar, dan harus bersiap-siap bersama dengan partner-partner negara lainnya untuk menghadapi ancaman-ancaman ini. Jerman dalam White Book yang digunakan tidak memberikan secara langsung atau tidak secara eksplisit menyebutkan doktrin militer yang digunakan Jerman. Namun dalam buku putih ini kita diberikan wawasan tentang doktrin dan prioritas strategis yang memandu kebijakan pertahanan dan strategi militer Jerman. Dan juga kita diberitahukan bahwa Jerman memiliki satu prinsip yang kuat, yaitu nasionalisme yang tinggi dengan kekuatan militer yang kuat dapat membentuk suatu sistem pertahanan negara yang kuat. Kita lanjut ke alokasi dana. Jerman menekankan alokasi dana yang memadai dan berkelanjutan untuk memastikan kesiapan dan efektivitas. Alokasi dana ini diarahkan pada beberapa area. Yang pertama, modernisasi peralatan. Jerman melakukan pembaruan dan penggandaan sistem persenjataan yang canggih untuk meningkatkan kapabilitas tempur. Kemudian yang kedua, ada teknologi dan inovasi. Investasi dalam teknologi baru termasuk kecerdasan buatan dan robotika untuk mendukung operasi militer. Kemudian yang ketiga, ada pertahanan cyber. Jerman melakukan pengembangan infrastruktur pertahanan cyber yang kuat untuk melindungi dari serangan digital. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Jerman juga mengalokasikan dana untuk pelatihan intensif dan pengembangan profesional untuk personel militer. Dan yang terakhir, logistik dan dukungan. Jerman melakukan penguatan dukungan logistik dan fasilitas untuk mendukung operasi global. Kemudian di sini ada proyek negara. Jerman melakukan beberapa proyeknya. Yang pertama, manajemen krisis internasional. Jerman berkomitmen untuk berpartisipasi dalam misi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dan stabilitas global, seperti operasi NATO dan misi PBB di Afghanistan, Mali, dan Kosovo. Selain itu, Jerman juga mengembangkan kapasitas untuk merespon krisis dengan cepat dan efektif melalui peningkatan kemampuan Bundeswehr dan penguatan kerjasama dengan negara-negara sekutu. Yang kedua, diplomasi pertahanan. Sebagai anggota NATO dan Uni Eropa, Jerman menekankan pentingnya kerjasama erat dengan negara-negara anggota melalui pelatihan bersama, pertukaran intelijen, dan dukungan logistik.
Selain itu, Jerman juga mengutamakan hubungan bilateral dengan negara-negara kunci di luar NATO dan Uni Eropa, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, serta negara-negara di kawasan seperti Rusia dan Tiongkok untuk mengatasi tantangan keamanan. Yang ketiga, prioritas strategis. Salah satu prioritas strategis Jerman adalah transformasi Bundeswehr melalui modernisasi dan restrukturisasi untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman keamanan yang kompleks, termasuk peningkatan teknologi, pembaruan sistem persenjataan, dan pengembangan kapasitas pertahanan cyber. Mengingat meningkatnya ancaman cyber, Jerman juga menetapkan keamanan cyber sebagai prioritas strategis dengan membangun infrastruktur pertahanan cyber yang kuat dan kemampuan melindungi aset penting dari serangan dunia maya.